Bab 6129. Panjiayuan dapat dianggap sebagai Yerusalemnya industri barang antik Tiongkok. Mereka yang telah melewati Panjiayuan pada dasarnya dapat berjalan menyamping di jalan-jalan antik di kota manapun di Tiongkok. Peter memiliki resume yang kaya. Ketika dia kembali ke Arouse Hill Antiques Street untuk berbisnis, orang luar sepertinya mengalami kemunduran. Namun, dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, jadi dia tersenyum dan berkata, "Aku akan menetap sekarang karena aku di sini. Saya telah mengunjungi banyak tempat selama bertahun-tahun, dan sepertinya saya masih lebih menyukai Arouse Hill." Setelah itu, dia membungkuk ke arah pihak lain. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, "Aku akan datang besok pagi. Jika saudara punya rekomendasi toko yang bagus, tolong bantu saya memperhatikannya. Saya akan membayar saudara saya sebagian dari harga teh setelah masalah ini selesai." Pria itu langsung setuju, Oke, izinkan saya membantu Anda mengawasinya." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kepada Peter. Setelah Peter pergi, dia berhenti menutup kios dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Begitu panggilan telepon masuk, dia berkata dengan sangat hormat, "Meneer Chen, ada sesuatu yang sudah lama kupikirkan, dan menurutku penting untuk memberitahumu." Meneer Chen ditelepon sekarang menjadi meneer umum toko barang antik. Dan dia juga seorang tokoh populer di jalanan antik. Ketika Peter menjadi meneer umum toko barang antik, Meneer Chen adalah wakilnya. Kemampuan profesionalnya rata-rata, tetapi dia sangat bijaksana dan telah mengumpulkan koneksi yang baik di dunia antik. Setelah Peter dipecat oleh Warnia, Meneer Chen untuk sementara mengisi lowongan meneer umum. Warnia juga mengetahui bahwa kemampuan profesional Meneer Chen tidak memenuhi syarat untuk posisi ini. Jadi rencananya adalah membiarkan Meneer Chen mengambil alih untuk sementara dan kemudian menggantikannya ketika dia menemukan kandidat yang lebih cocok. Sehingga posisinya saat itu diubah dari wakil meneer menjadi penjabat meneer umum. Namun, hubungan Warnia dengan Charlie semakin dekat. Berkat bantuan Charlie, status dan kekuatannya di keluarga Song terus meningkat seperti roket. Bisnis toko barang antik menjadi semakin penting. Saya tidak peduli lagi. Kini, Warnia telah menjadi kepala seluruh keluarga Song dan jurumudi keluarga yang bernilai ratusan miliar yuan. Tentu saja, bisnis sampingan kecil seperti toko barang antik bahkan lebih kecil lagi. Jadi dia tidak menginvestasikan lebih banyak energi di toko barang antik. Pemiliknya tidak terlalu memperhatikan bisnis ini. Jadi Meneer Chen secara bertahap melepaskan topinya sebagai penjabat meneer umum dan menjadi meneer umum yang sebenarnya. Dalam industri barang antik Arouse Hill, toko barang antik adalah kakak yang layak. Dan Meneer Chen adalah pembicara di sini, jadi semua orang di jalan menghormatinya. Saat ini, Meneer Chen tidak dapat mengingat orang di telepon, jadi dia berkata langsung, "Jika kamu memiliki pertanyaan, katakan saja padaku." Pemilik kios dengan cepat berkata dengan penuh perhatian, "Meneer Chen, apakah Anda ingat Meneer Yo? Anda melakukannya dengan benar?" Itu adalah Meneer Yo dari toko barang antik ketika Anda menjadi wakil meneer. Meneer Chen bertanya tanpa sadar, "Maksud Anda Liang Yun Yo?" Pemilik kios berkata tanpa berpikir, "Ya, itu dia. Aku hanya ingin meneleponmu untuk memberitahumu bahwa dia sudah kembali." Meneer Chen bertanya, "Liang Yun sudah kembali? Kemana dia kembali?" Pemilik kios berkata, "Dia kembali ke jalan antik. Saya baru saja akan menutup kios ketika saya melihatnya memasuki jalan antik. Dan kemudian setelah mengobrol sebentar dengannya, dia memberitahuku bahwa dia berencana membangun toko di jalan antik." "Apa?" Suara Meneer Chen tiba-tiba menjadi waspada. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, "Apakah kamu yakin itu Liang Yun sendiri?" Pemilik kios menepuk dadanya dan berkata, "Dijamin tidak palsu." Meneer Chen bergumam kaget. Apa yang dia lakukan saat tiba-tiba kembali ke Arouse Hill? Kalau dia ingin buka toko, kenapa dia harus datang ke Arouse Hill? Dia tidak bisa membuka toko dimanapun? Pemilik warung langsung mengiyakan dan berkata, "Meneer Chen, ketika Liang Yun kembali kali ini, mungkinkah dia ingin mendapatkan kembali posisinya sebagai meneer toko barang antik? Saya harus mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan. Semua orang mengatakan bahwa kondisi bisnis toko barang antik selama periode ini tidak terlalu baik. Informasi rekrutmen untuk meneer umum ada di situs web. Sekarang Liang Yun tiba-tiba kembali, kamu harus berhati-hati."
Setelah mendengar ini, Manajer Chen tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Awalnya, tim keuangan grup Song selalu menyarankan agar Warnia menutup toko barang antik dan bisnis barang antik terkait. Lagi pula, Aurous Hill sendiri bukanlah pusat pertukaran barang antik nasional. Bahkan bukan hub. Bisnis toko barang antik ada di tanah ini. Sulit untuk tumbuh dengan sendirinya. Apalagi, situasi pendapatan toko barang antik juga tidak optimis. Setelah Manajer Chen mengambil alih, meskipun bisnis toko barang antik tidak kecil, karena kurangnya pengalaman seluruh tim manajemen. Toko barang antik pada dasarnya telah berjuang untuk mempertahankan modalnya selama periode ini. Menurut Departemen Keuangan Grup Lagu, jika lini bisnis toko barang antik dipertahankan, bukan hanya tidak ada ruang untuk untung, tapi kemungkinan besar akan mulai mengalami kerugian dalam waktu dekat. Jika usaha ini dihentikan sekarang, toko barang antik juga bisa dikemas dan dijual. Aset tetap ditambah nilai merek, masih ada keuntungan tertentu, tetapi begitu toko barang antik mulai merugi, nilainya akan semakin rendah, dan bahkan mungkin kembali ke nol pada akhirnya. Oleh karena itu, toko barang antik ibarat rumah di masa anjloknya harga rumah. Kapanpun dijual dianggap terjual dengan harga tinggi saat itu. Karena jika mereka tetap memegangnya, nilainya hanya akan semakin rendah. Namun, Warnia punya pemikiran sendiri tentang bisnis ini. Tidak masalah jika toko barang antik tidak menghasilkan uang. Tidak masalah jika ia kehilangan sejumlah uang. Ia hanya berharap toko barang antik bisa mempertahankannya, karena bagaimanapun juga. Disinilah dia dan Charlie pertama kali bertemu. Bab 6130. Terlebih lagi, meskipun toko barang antik kehilangan uang yang hilang tidak lebih dari setetes air di mata Warnia. Menjaga toko barang antik tidak memerlukan biaya sama sekali. Kinerja Manajer Chen dalam beberapa bulan pertama setelah mengambil alih tidak ideal. Dan dia sangat khawatir, takut Warnia akan membawanya keluar. Namun seiring berjalannya waktu, ia menemukan bahwa Warnia sepertinya tidak mempedulikan kinerja toko barang antik. Meskipun keuntungannya semakin rendah. Segala sesuatu di sini masih sama seperti sebelumnya, dan tidak ada yang meminta pertanggungjawabannya atau mengganggu dia. Belakangan, Manajer Chen menyadari kebenarannya, Warnia tampaknya tidak peduli apakah toko barang antik menghasilkan uang atau kehilangan uang. Dia mungkin hanya ingin mempertahankan nama merek toko barang antik. Tidak masalah jika tidak menghasilkan uang, dan tidak masalah jika kehilangan sejumlah uang. Manajer Chen tidak tahu bahwa Warnia menyimpan toko barang antik karena perasaannya terhadap Charlie. Dia hanya berpikir secara sepihak bahwa Warnia memulai karirnya di toko barang antik. Dan dia mungkin menganggap tempat ini sebagai tempat yang diberkati. Orang yang berbisnis, terutama yang berbisnis besar, memiliki beberapa tahayul dan metafisika. Dan mereka seringkali memiliki perasaan terhadap tempat di mana mereka memperoleh kekayaan. Manajer Chen, yang menyadari hal ini, mulai duduk dan bersantai di toko barang antik. Meskipun bisnis toko barang antik semakin buruk, hidupnya sangat nyaman. Di toko barang antik, dia adalah hakim daerah miskin yang setinggi langit dan seorang kaisar yang jauh. Meski uangnya tidak besar, namun kelebihannya adalah ia memiliki otonomi dan kehidupan yang besar. Semuanya cukup nyaman. Sekarang dia tiba-tiba mendengar bahwa Liang Yun telah kembali, yang langsung memberinya perasaan krisis yang kuat. Manajer Chen telah bekerja di bawahnya selama beberapa waktu. Ia tahu bahwa Peter sangat berprestasi di bidang barang antik. Dia tidak pernah melihat sesuatu dengan mata tertutup dan dapat melihat nilai sebenarnya dari hal tersebut secara sekilas. Ia bisa disebut sebagai orang yang jeli di bidang barang antik. Jika Warnia tidak tersinggung dengan insiden botol itu, Peter pasti tidak akan diusir dari toko barang antik. Faktanya, jika Peter memiliki sikap yang lebih baik saat itu, Warnia pasti akan menjauhkannya dari kecintaannya pada bakatnya. Hanya saja Peter telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya saat itu. Jadi dia tidak punya niat untuk tinggal di Aurous Hill. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan penyesalan di depan Warnia, dan tanpa malu-malu mengancamnya dengan pengunduran diri. Yang akhirnya mendorongnya untuk menahan rasa sakit dan memecatnya. Oleh karena itu, Manajer Chen juga sangat khawatir. Khawatir ketika Liang Yun kembali kali ini, dia mengkhawatirkan posisinya sebagai manajer umum. Jadi, dia berkata kepada penjualnya, kamu terus awasi dia untukku. Jika kamu punya sesuatu, segera beritahu aku.
Saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk di masa depan. Penjual itu segera berkata, baiklah, Manajer Chen, jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Setelah menutup telepon, Manajer Chen segera memanggil beberapa orang dari toko barang antik kepadanya. Orang-orang ini adalah orang kepercayaan yang dia rekrut dan latih setelah mengambil alih toko barang antik. Selama periode ini, Manajer Chen hanya membuat sedikit kemajuan dalam bisnisnya tetapi hanya mencapai prestasi besar dalam bidang personalia. Dia telah menggantikan semua orang yang tidak bisa menaati perkataannya. Beberapa orang yang tersisa bekerja sama dengannya di toko barang antik, membuka banyak gudang tikus, dan merampas banyak uang dari buku-buku toko barang antik dengan berbagai nama. Cara mereka yang paling umum adalah membeli dengan harga tinggi dan menjual dengan harga rendah dalam bisnis pengumpulan barang antik. Untuk sesuatu yang awalnya bernilai setengah juta, beberapa dari mereka akan mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Kemudian temukan rompi dan bawa ke toko, di mana mereka akan membiarkan beberapa dari mereka mengambilnya. Mereka memutuskan untuk mengambilnya kembali seharga 700,000 yuan, dan selisih harga secara alami masuk ke kantong mereka. Dan harga barang yang semula diambil kembali seharga 100,000 yuan beberapa tahun lalu jelas meningkat menjadi 200,000 yuan. Namun mereka sengaja membuat beberapa kerusakan yang bisa diperbaiki. Dan kemudian menjualnya sebagai produk cacat seharga puluhan ribu yuan. Mengaku telah memulihkan sebagian kerugian. Namun selisih harga juga dikantongi oleh mereka. Gaya formal Manajer Chen berfokus pada penyebaran hujan dan embun secara merata. Semua karyawan yang tersisa menerima uang, dan setiap orang secara alami menjadi satu tim. Saat ini, Manajer Chen meminta mereka menutup toko terlebih dahulu. Dan kemudian memanggil mereka ke kantor manajer. Begitu dia muncul, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Saya baru saja menerima kabar bahwa Liang Yun telah kembali. Semua karyawan terkejut. Sebagian besar karyawan ini adalah karyawan lama dan tentu saja sangat mengenal Liang Yun. Meskipun orang lain belum pernah bertemu dengannya, mereka telah mendengar beberapa perbuatannya. Ketika mereka mendengar bahwa Liang Yun telah kembali, semua orang sedikit penasaran dengan apa yang akan dia lakukan ketika dia tiba-tiba kembali ke Orous Hill. Manajer Chen berkata dengan wajah gelap, seseorang memberitahu saya bahwa Liang Yun berencana membangun toko di Jalan Antik. Tapi menurut saya dia tidak hanya ingin membuka toko. Jika suatu saat dia dan Warnia terhubung lagi dan kembali ke toko barang antik jika dia duduk di kursi saya, kita mungkin mendapat masalah besar. Salah satu karyawan berkata dengan cepat, Saudara Chen, orang bernama Yo ini dipecat karena dia menyinggung Nona Song, bukan? Bagaimana mungkin Nona Song membiarkan dia kembali? Manajer Chen berkata dengan dingin, Anda tidak tahu apa-apa. Di mata para pebisnis, yang ada hanya kepentingan abadi dan tidak ada musuh abadi. Liang Yun agak pintar. Padahal dia sudah lama tidak bekerja di sini. Dia sudah bisa mengumpulkan barang untuk toko. Dia membeli banyak barang bagus, dan dia menjualnya satu demi satu. Dan keuntungannya setidaknya puluhan juta. Tetapi sepanjang tahun ini, laba buku kami hanya kurang dari 100,000 yuan. Yang hampir membuat kulit kepala terjebak dalam biaya. Meskipun Warnia tidak ada di sini untuk membuat masalah bagi kita, tapi ini juga berarti dia tidak menganggap kita serius sama sekali. Menjaga kami hanya untuk membantunya menjaga pintu toko barang antik agar toko ini tidak tutup. Karena Warnia tidak mempedulikan kita. Mungkin ada beberapa perasaan, jadi mengapa dia mempertahankan kita jika ada kandidat yang lebih baik? Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk. Manajer Chen menambahkan, kalian harap waspada mulai sekarang dan perhatikan baik-baik setiap gerakan Liang Yun di Jalan Antik. Kali ini, aku akan memastikan dia tidak mendapat tempat di Jalan Antik.